Dan begitu formasi ilahi ini dibalik, itu akan berubah dari perisai menjadi cermin ilahi. Dan cermin ilahi akan meledak dengan kekuatan ilahi. Dan formasi ilahi ini dapat memberkati kekuatan harta karun ini. Dan kekuatannya luar biasa. Ini hanyalah pekerjaan yang cerdik. Harta karun dari serangan dan pertahanan. Tuan Kun mengarahkan telapak tangannya ke Aegis. Dan jika perisai ini memiliki kekuatan ilahi yang cukup, perisai ini dapat menempuh jarak ratusan ribu mil. Dan itu tidak akan bisa dihancurkan. Kun Saus berkata lagi. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Saudara Feng akan menanamkan kekuatan suci di pelindung, dan dia akan tahu betapa kuatnya kaisar ini. Qin Yichen terkejut dan mencap kekuatan ilahi di perisai ini. Prajurit ini. Sebelum pedang Qin Yichen mengerutkan kening, Shao Kun melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Feng, kita tidak bergandengan tangan sekali atau dua kali. Meskipun hartanya bagus, saya menginginkannya, tetapi Kun mengetahuinya. Sebagai kami telah dibunuh oleh mata asli Raja Jahat sejak lama. Jin Jiayu juga mengangguk dalam diam. Benar-benar tidak ada yang namanya Dewa Pedang bawaan Feng Tianxing yang telah mengumpulkan begitu banyak metode tirani. Pelindung ini telah lama direnggut oleh Xie Feiling. Jadi di mana harus membuat mereka bertarung? Qin Yichen diam-diam menerima dan mencap kekuatan ilahi di pelindung. Dan dia merasakan kekuatan agung dan mendalam melonjak, berubah dengan bebas dengan kekuatan ilahi. Ini benar-benar harta karun. Terlepas dari kegembiraannya, Qin Yichen mengangkat kepalanya, menatap Chang Jiwan yang juga mengawasinya, dan melengkungkan tinjunya dengan serius. Kakak Jiwan, terima kasih. Baru saja, beruntung juga Chang Jiwan melakukan tindakan tepat waktu, yang membuat Fan Wanxing dan Jin Wu Hao Huang sedikit cemburu. Jika tidak, mereka akan bisa melawan Xie Feiling, tetapi Qin Yichen tidak terlalu yakin dalam menghadapi pengepungan tiga pihak. Ekspresi Chang Jiwan juga serius, dan dia membalas dengan mengepalkan tinju dan berkata, Jenderal Feng baik-baik saja. Meskipun kedengarannya agak bermanfaat, saya berharap Jenderal Feng dapat memikirkan bantuan yang baru saja saya berikan. Jika saya dalam masalah, tolong bantu saya. Ini sepertinya aliansi. Jika suku Kaisar Ke dapat berdiri di pihak mereka, maka harta peluang tanah leluhur Heze pasti dapat menyimpan lebih banyak. Untuk undangan seperti itu, Qin Yichen tidak punya alasan untuk menolak. Salah satunya adalah Chang Jiwan baru saja membantunya. Dan yang lainnya adalah bahwa dia adalah keturunan naga sejati. Bahkan Chang Jiwan tidak akan pernah duduk dan melihat klan Heze diinjak-injak oleh gelandangan seperti itu. Dengan cara ini, tentara si Fang Dao, Chang Jiwan mungkin telah merasakan kemampuan luar biasa dari segel Dewa Heze untuk merasakan batasan dan formasi penjaga klan Heze. Ditambah tubuhnya memiliki darah Heze, jadi dia segera menyerang para dewa. Dicetak. Dan pagoda itu, bagaimanapun juga, menekan seorang kaisar dari klan besi, dan Jin Wu Hao Huang dikelilingi oleh banyak ahli klan besi yang kuat. Apakah dia alasan asal-asalan untuk Xie Feiling atau tidak, dia menduduki pagoda. Fan Star mundur ke posisi kedua, dan menyimpan Heze Divine Sword. Sementara Qin Yichen mendapatkan prajurit Tao yang tampak seperti cermin dan tampak seperti perisai. Hanya Xie Feiling yang berdiri di tengah dari empat kekuatan. Tidak peduli kemanapun dia memandang. Kemarahan di murid ajaibnya tidak dapat diredakan. Fan Wanxing sedikit bersalah, dan dia juga sangat kesal karena Chang Jiwan menawarkan bantuan. Jika tidak, Xie Feiling baru saja mau menggunakan mata asli Raja Jahat, dan dia tidak keberatan membayar harga untuk membunuh pencuri itu di tempat. Tapi Fan Star tidak kehilangan apapun, dan dia bahkan diam-diam bangga. Xie Feiling tidak bisa marah sekarang, dan pisau pencuri ini dipukul oleh mata Raja Jahat 2 kali berturut-turut. Rasanya tidak enak. Sekarang mereka berdua pasti keduanya. Jangan berani memprovokasi saya. Petik 2. HMPH. Di akhir pertarungan, bukankah itu masih kekuatan surgawiku? Namun, dengan dengusan dingin di hati Fan Star, dia merasakan dunia di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, dan gelombang fluktuasi itu hampir membuat pedang sucinya terbang. Hal yang sama berlaku untuk Qin Yichen. Meskipun dia masih bisa menahannya sekarang, kengerian mata sejati Raja Jahat tidak berlebihan, dan dia akan punya waktu untuk sepenuhnya menekan cara jahat di masa depan. Fluktuasi yang tiba-tiba dan menakutkan ini membuatnya gemetar dan hampir pingsan. Ledakan. Apa yang terjadi? Getaran ini terlalu menakutkan, membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di ruangan itu ketakutan. Terutama sumber getaran itu berasal dari kaki Xie Feiling yang berada tepat di tengah. Xie Feiling mendengus dan wajahnya menjadi lebih jelek. Dia dibantu oleh klannya sebelum dia dengan cepat terbang, menghindari getaran yang mengerikan. Namun, getaran ini baru saja meletus, dan segera diikuti oleh kekuatan dahsyat yang lebih dahsyat menyapu ke segala arah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat pavilion harta karun meledak dari tanah di mana Xie Feiling baru saja berdiri. Langsung ke langit. Ada awan ilahi di mana-mana, dan bahkan garis yang tak terhitung jumlahnya di tanah leluhur Heze berlama-lama. Yang lebih mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa dengan munculnya pavilion harta karun itu secara perlahan, ada kekaisaran yang mengerikan yang mungkin melonjak antara langit dan bumi.
Kaisar Wei. Qin Yichen sangat yakin, ini di Wei. Paksaan tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh yang kuat di alam kaisar. Ini adalah. Perubahan ini telah membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya termasuk Qin Yichen tercengang. Memang benar bahwa kaisar ini sangat menggetarkan sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan satu-satunya hal dengan corak yang sedikit lebih baik adalah Chang Jiwan. Karena dia merasa bahwa prestise kekaisaran tidak berbahaya baginya. Dan bahkan prestise kekaisaran yang memenuhinya adalah kaisar dari klan Heze. Bagaimanapun, pavilion harta karun yang luar biasa ini, yang telah diam selama puluhan juta tahun, muncul lagi. Dan di atas kubah pavilion harta karun, bayangan yang tak tergoyahkan perlahan-lahan memadat. Bayangan ilahi hanya menunjukkan tubuh bagian atas, perubahan yang sangat besar dan usia tua. Qin Yichen bahkan bisa merasakannya. Sosok ini penuh dengan kesedihan dan bahkan kesedihan, dan itu juga sangat tua. Tahun dan tahun terbuang sia-sia. Puluhan juta tahun hanya sekejap, dan hari ini apakah satu-satunya orang yang telah kembali ke tanah leluhur kita? Gengsi kaisar bergejolak dan mengejutkan. Mata Dewa Qin Yichen melebar. Dia seperti seorang kaisar klan Heze. Sebaliknya, Chang Jiwan secara alami sangat bersemangat, dan bahkan matanya merah. Kaisar klan Heze lah yang membuatnya hampir patah hati dengan sebuah kata. Puluhan juta tahun telah berlalu, dan satu-satunya orang yang datang ke sini adalah klan tanpa batasnya. Meskipun mereka adalah teman keluarga dari klan Heze, mereka bukanlah klan Heze. Bisa dibayangkan mengapa kaisar klan Heze ini sangat sedih dan marah. Junior Chang Jiwan, aku telah melihat kaisar agung. Suara Chang Jiwan bergetar, dan sebagai perbandingan, ekspresi Jin Wuhao Huang dan Xie Feiling menjadi sangat jelek pada saat itu. Siapa sangka ada kaisar Heze yang tidur di sini. Fan Star tidak buruk, bagaimanapun. Bahkan jika klan lain dan klan Heze tidak memiliki persahabatan, mereka tidak akan memiliki musuh. Tapi Xie Feiling dan Jin Wuhao Huang mewakili klan Xie Guang dan Istana Iblis Kuno. Tetapi dalam malapetaka tahun itu, mereka menyakitkan bagi klan Heze. Untuk sementara waktu, klan Xie Wang dan penguasa Istana Iblis Kuno mundur lagi dan lagi. Meskipun klan Heze juga telah terpaku pada sisa-sisa dinasti sebelumnya, yang berani mengandaikan masalah ini di hadapan kaisar dari klan Heze. Hanya saja saat Golden Crow Hao Huang mundur, cahaya yang ganas muncul di murid iblis. Kaisar dari klan Heze telah kehabisan minyak, dan kaisar hanya sedikit prestise. Jika tidak, pertama kali dia keluar tidak akan berada di sini dengan emosi, tetapi langsung menembak kami.